Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Viewers, pasca menikah tak sedikit pasangan yang merasakan perjuangan dari titik nol. Tak terkecuali dengan Kiki dan Joe yang juga pernah merasakan masa-masa krisis keuangan di awal pernikahannya. Ngalamin mbak, baru berapa Santai aja lah, orang banyak nanya juga biasa. cincin kawin? Kapan? Masih nggak? Masih Cuma ditebus? udah ditebus. Iya, cincin kawin udah pertama itu langsung masuk. Masuk sekolah. BPKB motor, apalagi motor jual, ya ngalamin. Abis nikah ya, kita surut banget ya, kita finansial bener-bener, kalau orang bilang financial freedom ya kita bener-bener financial freedom. Karena memang nggak punya apa-apa, jadi kita bebas merdeka. Kita anti kemapanan waktu awal-awal pernikahan itu ya, ngulang lagi dari awal. Zaman susah, tapi memang susah banget. Tapi secara Banget sih. Maksudnya ya kita ngalamin ngerintis lah kalau susah banget. Ya enggak gitu. Maksudnya kita kerja ya enggak wah lah gitu. Tak hanya masalah finansial yang harus dihadapi sejoli ini, keduanya juga harus mengalami masa-masa adaptasi baik sifat maupun tingkah laku satu sama lain. Kalau ada adaptasi ya sampai hari ini. Terus kayaknya ya memang iya bener, oh gini gitu ternyata. Ya menguras pikiran, energi, terus apa ya, hati. sampai sekarang kita juga terus masih belajar untuk menjadi suami dan istri yang baik gitu. Walaupun kita ya kayaknya nggak pernah baik ya, selalu aja ada masalah, selalu aja ada kurangnya. Tapi kita percaya kalau kita ngadepin berdua semuanya baik-baik aja, ya nggak? Kadang-kadang apa ya, yang nggak sesuai sama logikaku Ya kan karena gitu. laki-laki itu bicaranya masalah logika, kalau Iya. wanita itu kan feeling. Ya itu, ya beruntungnya memang perempuan tuh mainnya hati, main feeling, nggak pakai logika. Makanya saya modal mobil rental pun nyangkut gitu. Cuma kalau dia dari awal pakai logika ya nggak kena mbak itu mbak. Iya. Enggak, saya sih sayang sama dia apa adanya, Mbak. Saya apa ya, mau berubah ya apanya sih yang mau dirubah gitu. Kalau kayak gini aja udah bikin saya sayang. Ya Rah. Kalau misalnya cari pasangan yang saling melengkapi itu kok kayaknya absurd ya, karena sampai kapanpun yang nggak bisa saling melengkapi. Jo begini, saya begini. Tapi dari perbedaan-perbedaan itu yang bikin masalah-masalah, bikin emosi-emosi, pertengkaran-pertengkaran kecil yang akhirnya memang meledak menjadi besar. Ya itu yang akhirnya menguatkan kita sampai saat ini dan semoga sampai selamanya ya Mas. Setiap rumah tangga pasti memiliki ujian dan kerikilnya masing-masing. Tak terkecuali Kiki dan Joe. Bahtera pernikahannya juga kerap diwarnai percekcokan, namun ada yang unik dari pasangan ini. Mereka lebih sering menghadapi percekcokan pekerjaan ketimbang prinsip dalam rumah tangganya. Baik, komedi kan lucu itu relatif ya, Komedi itu soal selera. selera. Jadi saya sama dia walaupun seneng bermain verbal, tapi seleranya beda mbak gitu. Jadi di saat diskusi materi itu kemungkinan besar pasti ribut. Pasti. Makanya kalau off air, kita stand up berdua off air gitu ya, dia kadang minta mana materinya, ntar nanti pas hari H saya nulis pokoknya semua, pas hari H nanti mau naik baru saya kasih. Jadi nggak ada diskusi itu, ya wis gitu. Masalah keluarga misalnya sebelum tampil kita berantem nih, waktu mau persiapan sama waktu di stage kita baik-baik saja, turun ya berantem lagi, malah bisa bertambah masalahnya karena kenapa tadi waktu aku ngumpan begini nggak kamu makan jokesnya, kenapa jadi tambah lagi. Tapi ya abis itu
ya udah gitu aja, setiap hari mengalami seperti itu kayaknya memang menjadi sebuah kebiasaan. Kalau emang kita kayaknya harus berantem, karena dari berantem itu ada materi-materi lagi yang timbul gitu loh. Jadi kita bisa nyatet lagi materi-materi itu, bisa dapat duit. Hampir setiap hari melewati waktu bersama-sama. Apakah keduanya masih merasakan cemburu satu sama lain? Kalau saya sendiri awal-awal pernikahan, waktu pacaran sama awal-awal pernikahan, saya yang bucin setengah mati. Apa-apa saya ributkan, apalagi masalah mantan, apalagi masalah dia dan teman-teman ceweknya gitu. Tapi memang itu menyiksa diri saya sendiri, jadi semakin kesini semakin bodoh amat. Dulu saya ngecek HP, dulu saya selalu ngecek HP, nyolong-nyolong ya. Saya sidak, duduk. Ketemu apa bisa jadi berantem gitu. Cemburu enggak sih, ya. Ya dari pertama nggak pernah cemburu. Nah, cuma kan saya kadang simpen gitu. Saya tipe nyimpen. Tapi kan setelah itu berpikir enggak, ternyata enggak ada apa-apa. Kebahagiaan pasangan ini kian lengkap dengan kehadiran putri cantik bernama Lenga Narfastu Yoharisman yang di bulan April nanti memasuki usia 5 tahun. Lantas apakah keduanya sudah memiliki niatan untuk kembali menambah momongan? Ya setuju, satu nggak apa-apa, satu yang penting maksimal gitu. Kalau tambah lagi pun ngasuhnya gimana, tanggung jawabnya seperti apa, karena ya kayak sekarang pun kita sayang sama anak, sayang banget gitu. Tapi kadang rasa bersalahnya lebih besar kan. Itu yang jadi kita sayang segini, rasa bersalah tuh segini. Jadi kadang kita nurutin apa yang dia mau tuh bukan antara beda tipis antara sayang dan rasa bersalah. Nah itu yang berat sih. Kayaknya satu cukup. Karena anak adalah amanah, anak adalah titipan juga kan ya. Ya makanya kan anak saya titipin ke mertua. Jadi kita untuk mengenapi pernyataan itu kan, anak adalah titipan ya nggak boleh kita keep. Jadi kita titipin ke mertua. Tapi kan diksinya titipan bukan titipin. Lah mau pikir anakmu helm titip-titipin. Susah senang, suka duka telah dijalani dan berhasil dilewati oleh keduanya. Namun baik Joe dan Kiki merasa masih memiliki kekurangan satu sama lain. Mungkin yang selalu merasa kurang itu saya tuh kurang menjadi ibu yang baik, kurang menjadi istri yang lebih memahami suami, banyak saya kurangnya. Atau komunikasi saya ya yang nggak bagus gitu. Kadang ketahan gitu. Saya bukan tipe orang yang saya pikirin terus ngomong, sebetulnya kayak gitu. Kalau saya pikirin tuh aku pengen nyampein ini malah nggak keluar itu Mbak. Iya, nggak tahu kenapa begitu. Nah itu mungkin yang bikin kadang salah paham komunikasi kita berdua gitu. Itu sih kayaknya gampang tapi nggak tahu ubah itu kayaknya susah ya. Diem ya tetap diem, nggak disampaikan gitu. Akhirnya salah paham ya gitu. Enggak, aku sing salah. Aku sing salah tenan wis, duduk kowe aku. Aku sing kurang paham. Ya, kan aku juga salah. Ora, tapi kudune aku sing salah. Enggak lah. Ora, tetep kowe sing paling bener, Mas. Ya, banyak salahnya. Oh, tapi kan wong wedok kan ya ngono kuwi senengane Ya, mengada-ada. kamu kalau kasih tahu suami salah ya salah. Lah ya aku kan ngerti aku salah, makanya aku percaya nek aku salah, kowe bener, kowe bener. Orang biasanya berantem saling nyalain. Ini berebut minta maaf, Minta Mbak. maaf. Kita iya apaan aja bisa berantem. Saya salah, dia salah, kita rebutan salah, berantem kita. Kalau di dalam rumah tangga memang saya masih bercita-cita untuk menjadi ibu yang baik, karena semua wanita kan juga seperti itu. Saking saya ingin menjadi ibu yang baik, saya lupa saya juga harus menjadi istri yang baik. Untuk
menyelaraskan menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik, itulah yang saat ini saya masih mengejar, saya masih belajar, saya masih banyak belajar, apalagi sama suami saya. Saya orangnya sangat meledak-ledak, sedangkan suami saya itu diam dan dia menyimpan, memendam, sedangkan saya ada letupan kecil, dar gitu. Kita tuh munafik gitu ya, kita saking seneng pengen bikin orang rumah seneng, kita saking pengennya menjaga anak, kita lupa kalau kita sendiri tuh harus memupuk dan mengembangkan rasa sayang yang dulu pernah ada. Makanya memang susah sekali untuk menyamaratakan perasaan saya yang sekarang sama perasaan saya yang dulu, begitu menggebu-gebu gitu kan. Jadi mungkin sekarang saya ingin belajar untuk lebih memahami suami saya, untuk lebih bijak lagi menjadi ibu, untuk lebih menahan ego. Pengen lebih santai, hubungan suami istri itu santai, kayak pacaran santai, ada waktu berdua ya jalan berdua, pulang kerja ya nggak harus ngoyo, ayo kita buru-buru. Dia kalau itu kan dulu buru-buru Mbak, sekarang nggak gitu. Di penghujung wawancara dengan tim Love Story, pasangan yang menikah di momen Valentine ini masih saling mengungkapkan rasa terima kasihnya satu sama lain karena sudah bersama-sama selama 8 tahun ini. Say thanks. Kalau untuk berterima kasih, ya saya sangat berterima kasih untuk semuanya. Yang saya pengen ngomong di sini di depannya Mas Jo dan juga di depan semua pemirsa Love Story, saya cuma ingin minta maaf. Saya minta maaf, saya belum bisa menjadi mungkin apa yang kamu harapkan. Saya belum bisa sepenuhnya menjadi ini loh Rizky Inggar yang dulu tuh aku jatuh cinta tergila-gila, yang mungkin dari Rizky Inggar yang dulu sampai Rizky Inggar yang sekarang itu jauh berbeda. Karena banyak tuntutan, karena banyak kewajiban-kewajiban lain yang kita nggak bisa omongin satu persatu di sini kan. Tapi yang jelas terima kasih sudah mau menemani saya, sudah mau bersama-sama dengan saya. Thank you ya. Sama-sama. Ya saya beruntung Mbak gitu. Saya dapat dia beruntung. Gitu. Karena apa? Karena saya dapat orang yang paling beruntung. Karena dia dapat saya. Gitu. Dapat Mas Jo ini saya beruntung. Kalau saya nggak dapat Mas Jo mungkin saya nggak bisa punya putri seperti Lengo, nggak bisa. Mungkin karir saya juga tidak seperti ini. Saya beruntung. Bener omongan kamu Mas. Saya beruntung. Terima kasih pasti. Oh borok saya semua dia tahu lah. Tapi dia nerima. Luar biasa lah. Ya viewers, itulah perjalanan kisah cinta pemeran Bule Wiwik Rizky Inggar dengan sang suami Jo Pasopati. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti dan public figure tanah air yang lainnya. Stay tune on Love Story. Bye-bye. Lupa ya, klik like, subscribe, and share.